bukankah hampir sama, memperluas makna dengan mempersamakan dengan makna yang lain? Ini kan sama sebetulnya. Ya, secara pemahaman memang seolah-olah sama, tapi dalam hukum pidana ini sama sekali dilarang. Dalam hukum pidana, menurut pasal tentang prinsip legalitas, tidak diperkenankan dalam hukum pidana menganalogikan sesuatu. 3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada episode kali ini, kita akan membahas terkait dengan metode penafsiran hukum. Apa itu metode penafsiran hukum akan kita bahas secara tuntas dan bentuk-bentuknya pada podcast kali ini. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini, supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, apa itu metode dalam penafsiran hukum? Saat kita belajar ilmu hukum, teman-teman sekalian, pada semester 1, kita menempuh mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, pada saat mempelajari pengantar ilmu hukum itu, kita akan mempelajari salah satunya, yaitu metode penafsiran hukum, yang biasanya berkaitan dengan yang namanya refining atau penemuan hukum. Kenapa penafsiran hukum itu penting, teman-teman sekalian? Bahwa kita tahu undang-undang itu seharusnya bersifat lex serta dan lex scripta, terbatas dan tertulis tentunya. Tapi pada umumnya undang-undang itu karena bersifat tertulis, maka beberapa di antara orang bisa menafsirkan dengan mudah pernyataan dalam undang-undang itu. Tapi tidak jarang juga beberapa pihak menafsirkan undang-undang itu dengan pengertian yang berbeda, teman-teman sekalian. Nah, terkadang juga ini masalahnya ketika hakim memeriksa suatu perkara, ada perkara lain yang terkadang masih belum diatur secara tegas dalam undang-undang, tapi agak mirip-mirip juga misalnya dalam undang-undang yang sudah ada. Sehingga hakim harus menemukan kira-kira pengaturan itu cocok nggak dengan perbuatan sedang terjadi dan diperiksa hari ini. Sehingga hakim terkadang membutuhkan yang namanya penafsiran hukum untuk menemukan hukum atau refining atau menciptakan hukum kalau seandainya hukumnya belum ada sama sekali atau hukumnya tidak jelas, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah fungsinya dari penafsiran hukum. Sekarang apa saja metode dari penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum? Ada banyak sekali pendapat tentang metode tentang penafsiran hukum, tapi CST Council ini buku yang sangat legendaris dalam ilmu hukum. Kalau teman-teman belajar ilmu hukum tahun berapapun, pasti akan mengenal salah satu buku yang legendaris bernama dari penulis CST Council ini, yang disebut pengantar ilmu hukum. Menurut CST Council ada 10 macam metode di dalam penafsiran hukum. Jadi ada 10 cara untuk menafsirkan makna undang-undang, teman-teman sekalian. Ya, apa saja 10 itu? Yang pertama yaitu metode gramatikal atau metode pengertian dari tata bahasa. Ini yang paling sederhana, teman-teman sekalian. Biasanya kalau di kelas saya ngajar mata kuliah apapun, hukum pidana misalnya atau tindak pidana korupsi, ketika mendefinisikan sesuatu, pengertian sesuatu, biasanya kita mencari dari pengertian gramatikalnya, arti katanya. Biasanya nyari arti kata dari mana? Biasanya dari kamus, teman-teman sekalian. Kalau berbahasa Inggris, biasanya kalau kita pengantar ilmu hukum atau kuliah di Fakultas Hukum, kamus-kamus berbahasa Inggris tentang ilmu hukum biasanya kita pakai Black Law Dictionary. Nah, kalau berbahasa Indonesia, rujukan kita biasanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk mengetahui makna sesuatu, misalnya di dalam hukum pidana biasanya ada undang-undang manapun ya, biasanya dalam pasal 1 tentang ketentuan umum itu berisi tentang pengertian-pengertian. Misalnya, apa itu penyidik? Apa itu penyelidik, apa itu penuntut umum, biasanya tersedia dalam pasal pertama dalam setiap undang-undang. Tapi, ya ada tapinya, tidak jarang undang-undang tidak memberikan pengertian. Misalnya, korupsi. Apa itu korupsi? Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 99 maupun tahun 2001 tidak mengenal definisi atau pengertian dari korupsi. Korupsi adalah tidak pernah ada dalam Undang-Undang korupsi. Sehingga mencarinya dari mana? Pengertian korupsi ini dari mana kita ambil? Salah satunya yaitu menggunakan penafsiran gramatikal. Dalam hal ini dari tata bahasanya kita mencari di kamus, kita mencari di struktur arti katanya dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama, metode penafsiran gramatikal, penafsiran yang paling sederhana. Yang kedua, teman-teman sekalian, ada metode penafsiran autentik. Nah, kalau tadi ada gramatikal,
sekarang autentik atau asli. Apa itu penafsiran autentik? Yaitu menafsirkan suatu kata dalam undang-undang berdasarkan undang-undang itu sendiri. Nah, biasanya tadi saya cerita dalam undang-undang narkotika misalnya. Dalam undang narkotika disebutkan narkotika adalah zat, obat, zat bukan zat dan lain sebagainya yang memiliki efek ketergantungan, dapat menghilangkan rasa dan lain sebagainya. Ini tercantum dalam pengertian dalam pasal 1 Undang-Undang Narkotika. Kemudian apa itu pengertian dari malam hari? Nah, dalam KUHP diatur ini, malam hari adalah ketika terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Apakah arti dari satu hari? Nah, satu hari adalah 1 kali 24 jam. Satu bulan adalah 30 hari. Di mana ini diatur? Ini adanya dalam pasal 1, ada dalam buku pertama KUHP, yang itu sudah diatur pengertiannya menurut undang-undang itu. Makanya istilahnya penafsiran, metode penafsiran autentik, karena sudah ada di dalam undang-undangnya. Yang pertama tadi gramatikal. Kalau tidak ada diatur dalam undang-undangnya, kita cari dalam kamus atau pengertian yang lainnya. Kalau sudah diatur, maka kita cari dalam undang-undang itu sendiri, yang namanya penafsiran autentik. Bagaimana kalau seandainya dalam undang-undang ini tidak diatur, korupsi misalnya, dalam undang-undang ini tidak diatur, di dalam gramatikal, kamus, ini banyak juga diaturnya. Tapi di undang-undang lain ini diatur. Nah, ini disebut dengan metode penafsiran sistematis, teman-teman sekalian. Apa itu sistematis? Dengan menafsirkan pengertian satu undang-undang dari undang-undang yang lain. Misalnya di dalam tindak pidana korupsi ya, kita mengenal namanya penyelenggara negara, pegawai negeri, dan penyelenggara negara. Dalam undang-undang korupsi tidak disebutkan penyelenggara negara itu apa. Tapi dalam penjelasannya disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang tahun 98 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Di situ disebutkan penyelenggara negara adalah bla 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 bla. Nah, tidak ada di dalam undang-undang korupsi, tapi ada dalam undang-undang yang lainnya. Nah, ini disebut dengan penafsiran sistematis, menafsirkan dari satu undang-undang dari undang-undang yang lainnya. Ya, sudah 3 metode penafsiran. Sekarang yang keempat, yaitu penafsiran historical atau penafsiran sejarah. Ini saya paling suka ini, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau yang pernah ikut kelas saya, kuliah saya biasanya membahas sesuatu dari sejarahnya terlebih dahulu. Nah, dalam penafsiran historis atau penafsiran sejarah ini dibagi ke dalam 2, yaitu penafsiran hukumnya, penafsiran sejarah hukumnya, dan yang kedua penafsiran sejarah undang-undangnya. Artinya kenapa hukum ini dibentuk, misalnya tentang hukum pidana. Kenapa hukum pidana dibentuk? Apa tujuannya? Apa konsepnya? Dan lain sebagainya. Yang kedua penafsiran sejarah undang-undangnya. Kenapa undang-undang ini dibentuk? Misalnya kita tahu bahwa di awal-awal Republik ini merdeka, tahun 45 kita merdeka, tahun 50-an, tahun sekian korupsi ternyata sudah banyak terjadi di awal-awal Republik ini berdiri, sehingga dibuatlah aturan pada saat itu tindak pidana ekonomi, tidak hanya korupsi ya, tindak pidana ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi di Indonesia pada awal-awal merdeka tahun 50-an itu ancamannya sangat berat sekali, itu pidana mati. Cek kosong misalnya, kenapa mengeluarkan cek kosong yang menarik dana tidak ada duitnya itu diancam dengan pidana mati pada saat itu? Ya karena Indonesia kondisinya sedang awal negara merdeka ya, butuh dana, butuh duit dan segala macam untuk pembangunan. Ketika ada orang yang merongrong ekonomi bangsa Republik yang baru berdiri ini, maka ancamannya sangat berat sekali, yaitu pidana mati. Hampir seluruh pidana ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi ancamannya pidana mati. Nah, secara ditafsirkan secara sejarah undang-undang atau secara hukumnya, kenapa dibentuk dan kenapa ada ancaman seperti itu, ya karena kondisinya demikian. Maka ketika ada satu statement atau satu kalimat dalam undang-undang itu penafsirannya tidak jelas misalnya, maka perlu ditafsirkan dari sejarahnya, kenapa dulu muncul undang-undang itu ya. Jadi ada penafsiran sejarah. Kalau tidak jelas makna dalam undang-undang itu, maka kita coba cari konteksnya. Pada masa itu undang-undang itu disahkan, apa yang melatar belakang undang-undang ini muncul, sehingga para hakim bisa mendalami, oh ternyata kurang lebih seperti ini alasannya, sehingga bagaimana cara dia memahami perbuatan dengan undang-undangnya,
bisa kemudian diterjemahkan dengan sesuai menurut pemahaman dari hakim yang memeriksa perkara tersebut. Itu yang ke berapa tadi? Yang keempat ya, penafsiran historis. Yang berikutnya selain historis ada namanya penafsiran ekstrinsik, ya, penafsiran dengan memperluas makna. Ini seringkali diajarkan di mata kuliah hukum pidana teman-teman sekalian, dan contohnya yang paling gampang adalah aliran listrik. Ini menjadi jurisprudensi yang luar biasa pada awal-awal dulu ya. Kenapa aliran listrik ini kemudian menjadi jurisprudensi? Karena pada saat itu kita sekarang sudah punya undang-undang tentang sumber daya ya. Mencuri aliran listrik sudah diatur dalam undang-undang yang berbeda. Kalau dulu belum ada aturannya. Jadi misalnya ada tetangga saudara mengambil listrik dengan cara menggantol ya, menyambung kabel ke rumah saudara. Nah, pada waktu itu tidak ada aturan yang mengatur tentang itu. Tapi ada pasal tentang pencurian dalam KUH pidana 362 misalnya. Nah, apakah mengambil aliran listrik ini merupakan bagian dari pencurian? Karena pengertian mencuri adalah mengambil barang yang sebagian seluruhnya milik orang lain. Nah, apakah aliran listrik ini dikategorikan sebagai barang, dan apakah menyambung kabel ini diterjemahkan sebagai perbuatan mengambil? Nah, pada saat itu hakim yang memeriksa perkara ini menerjemahkan, menafsirkan secara ekstrinsik, diperluas maknanya. Jadi tidak hanya mengambil itu perbuatan aktif, tangannya ngambil, tidak, tapi dengan menyambung kabel ini pun dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil, teman-teman sekalian ya. Jadi ini memperluas maknanya. Jadi makna yang sudah ada, mengambil itu dulu hanya objeknya barang, nampak mata, kasat mata. Sekarang aliran listrik pun menurut penafsiran diperluas maknanya, dikategorikan juga sebagai perbuatan mengambil, dan aliran listriknya dianggap sebagai suatu barang, teman-teman sekalian. Ya, ini penafsiran yang ke berapa tadi? Gramatikal, kemudian autentik, sistematis, historis, yang kelima ekstrinsik. Nah, selain ekstrinsik ada lagi lawan katanya, yaitu restriktif atau dipersempit maknanya. Nah, ini seringkali juga muncul dalam pengaturan undang-undang kita, penghinaan misalnya, menyerang kehormatan. Nah, biasanya dalam bahasa sehari-hari kehormatan ini kan konotasinya mengarah kepada salah satu hal yang bersifat kesusilaan ya, misalnya virginitas atau keperawanan seorang perempuan, ini diterjemahkan sebagai kehormatan. Nah, apakah makna menghina dalam KUH pidana ini, pasal 310 ini, dikategorikan sebagai kehormatan yang dimaksud sebagai seksual tadi itu? Jawabannya dipersempit. Kehormatan dalam penghinaan tidak termasuk kehormatan dalam makna kesusilaan. Kehormatan ya harga diri seseorang. Kehormatan ya ada kaitannya dengan nama baik seseorang. Kondisi dia dipandang oleh masyarakat. Nah, ini merupakan bagian dari kehormatan. Dipersempit maknanya, tidak termasuk kehormatan dalam ruang lingkup kesusilaan sebagaimana virginitas atau keperawanan ya. Jadi ada yang diperluas maknanya, ada juga yang dipersempit maknanya. Nah, ini metode penafsiran yang ke-6. Yang ke-7, teman-teman sekalian, ada metode penafsiran, tadi ada diperluas, ada dipersempit. Yang ke-7 ini analogi, dipersamakan, dianggap sama bentuknya dengan yang lainnya. Nah, dalam hukum pidana ini seringkali ada kerancuan, ada kebingungan antara penafsiran diperluas, penafsiran dipersempit dengan penafsiran analogi. Bukankah hampir sama? Memperluas makna dengan mempersamakan dengan makna yang lain, ini kan sama sebetulnya. Ya, secara pemahaman memang seolah-olah sama, tapi dalam hukum pidana ini sama sekali dilarang. Dalam hukum pidana menurut pasal tentang prinsip legalitas, tidak diperkenankan dalam hukum pidana menganalogikan sesuatu. Misalnya, tidak boleh barang ini, listrik ini disamakan dengan barang. Tidak boleh dianalogikan sama dengan barang. Tidak ada pasal yang mengatur tentang mengambil barang termasuk dalamnya adalah aliran listrik. Tidak ada. Dan tidak boleh dipersamakan yang namanya aliran listrik ini sama dengan barang. Analogi ini tidak bisa. Tapi kalau diperluas maknanya, jadi barang itu termasuk di dalamnya ada barang berwujud dan barang tidak berwujud. Nah, yang aliran listrik ini alirannya nggak berwujud, tapi ketika dia disambungkan wujudnya nampak. Jadi lampu, jadi gerak seperti kipas, kemudian jadi panas seperti pemanas air dan lain sebagainya. Jadi aliran listrik ini pun
tidak disamakan, tidak dianalogikan, tidak dipersamakan bentuknya, tapi diperluas maknanya. Walaupun kalau kita membaca lagi pelan-pelan antara makna memperluas dengan makna menganalogikan, ya mirip sebetulnya, hampir sama sebetulnya. Tapi kalau kita terjemahkan lagi dengan lebih mendalam, oh memang beda. Kalau menyamakan maka dianggap sama, bentuknya dianggap sama. Kan tidak mungkin benda itu sama dengan listrik, tidak sama ini. Tapi diperluas maknanya, termasuk dalam benda itu adalah aliran listrik. Nah ini baru masuk akal ya. Jadi seperti itu, dalam hukum pidana dilarang keras menyamakan sesuatu dengan hal yang sudah ada. Barang yang tidak ada tidak boleh disamakan dengan hal yang sudah ada. Diperluas maknanya boleh, tapi disamakan tidak boleh ya. Mumet untuk memahami ini, tapi ini sebagai pengantar. Untuk lebih jelasnya silakan membaca referensi tentang metode penemuan hukum. Ada banyak sekali referensi, tapi ini akan membantu kita untuk mempelajari itu. Jadi ada 3 yang mirip, dipersempit, diperluas, dan dianalogikan atau disamakan, teman-teman sekalian. Ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8 ada penafsiran nasionalis. Nah, dalam buku CST Kansil disebutkan penafsiran nasionalis. Di buku yang lain mungkin nggak muncul ini penafsiran nasionalis. Apa ini maknanya? Maknanya adalah, kalau tadi ada historical tentang sejarahnya, sejarah hukum itu ada, sejarah undang-undang itu ada, dalam penafsiran nasionalis itu dikaitkan dengan tujuan dari negara ini ada. Nah, kita tahu bahwa undang-undang Indonesia beberapa diantaranya merupakan nasionalisasi dari undang-undang peninggalan Belanda. KUH Pidana, KUH Perdata, KUH Dagang, ini HIR, ya, RBG, ini merupakan bagian dari undang-undang yang diberlakukan pada era Belanda pada waktu itu. Nah, ketika ada penafsiran nasionalisasi, nah apakah dia dapat ditafsirkan dengan kepentingan nasional Indonesia? Nah, ini yang kemudian jadi penafsiran. Perbuatan sesuatu misalnya, dulu ini dilarang, tapi kemudian tidak pernah dilakukan. Nah, sekarang posisinya ketika perbuatan itu muncul kembali, dikaitkan dengan kondisi nasional masyarakat Indonesia, apakah masih berlaku? Misalnya, dulu ada perbuatan yang dilarang dalam KUH Pidana tentang gelandangan dan pengemis. Ini diatur dalam KUH Pidana kita. Orang mengemis, orang gelandangan, orang tidak punya rumah, ini ketika dia ada di tempat umum dianggap melanggar ketertiban umum dan dapat dipidana karena itu dalam KUH Pidana kita. Nah, ketika ini dinasionalisasikan dalam hukum Indonesia, ya, kemudian di dalam aturan kita apakah gelandangan pengemis ini masih sesuai dengan kondisi nasional Indonesia? Tentunya tidak. Kalau kita sebagai masyarakat sesama warga Indonesia harus saling menolong, harus membantu, akhirnya gelandangan pengemis tidak pernah lagi dipakai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diperlakukan bagi orang-orang Indonesia saat ini. Nah, ini penafsiran nasionalis, teman-teman sekalian. Jarang sekali dipergunakan memang karena undang-undang yang sangat lampau waktunya. Pada hari ini hanya tersisa beberapa saja, tidak banyak tentunya. Yang sekarang sudah banyak dibangun adalah undang-undang yang memang sudah dibentuk pada era Indonesia setelah kemerdekaan. Tapi masih dimungkinkan ada penafsiran nasionalis seperti ini walaupun jarang dilakukan. Yang ke-8 itu. Yang ke-9 penafsiran teleologis atau penafsiran sosiologis. Kira-kira bagaimana dampak itu di masyarakat, teman-teman sekalian. Nah, kemarin yang rame dibahas dalam RUU KUH Pidana kita adalah salah satunya terkait dengan unggas. Nah, unggas yang kemudian memakan benih di suatu lahan orang. Nah, ini yang kemudian kemarin banyak dibahas. Kenapa unggas kok diatur dalam KUH Pidana kita? Kita tidak tahu makna penyusun undang-undangnya seperti apa. Yang tahunya hanya dianggap konyol saja ketika unggas diatur dalam KUH Pidana ini. Padahal secara sosiologisnya adalah kenapa unggas itu pemilik unggasnya dapat dipidana ketika unggasnya kemudian memakan benih di suatu tempat. Nah, jawabannya simpel. Kita kan tidak pernah tahu kondisi geografis di Indonesia ini seperti apa. Satu tempat dengan tempat yang lainnya tentunya berbeda. Misalnya tempat yang sangat tandus sekali, di mana benih itu sangat susah didapatkan. Sudah ada benihnya, kemudian benih itu ditanam dan benihnya kemudian dimakan sama unggas secara sengaja dan dibiarkan sama pemilik unggasnya, maka ini akan berdampak pada kondisi kelaparan, pada kecukupan benih dan lain sebagainya. Sehingga perlu untuk diatur tentang larangan untuk unggas yang memakan benih ini. Sehingga kita nggak bisa melihat secara simpel, tapi secara sosiologis harus kita tafsirkan dengan lebih luas lagi dengan kondisi masyarakat yang ada, teman-teman sekalian.
Yang terakhir metode penafsirannya yaitu penafsiran a contrario atau penafsiran dengan cara mempertentangkan atau sebaliknya, makna sebaliknya. Apa contohnya? Misalnya ada penafsiran yang sangat sederhana tapi jarang dipergunakan ya. Misalnya seperti ini, dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Korupsi disebutkan perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 merupakan tindak pidana korupsi. Nah, jika ditafsirkan secara a contrario, maka yang tidak diatur dalam pasal 2 ayat 1 tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Nah, apakah dapat ditafsirkan a contrario seperti itu teman-teman sekalian? Nah, tentunya ini akan menjadi perdebatan ya. A contrario maknanya seperti itu. Diatur misalnya seorang perempuan dalam KUH Perdata ya, tidak hanya pidana yang dalam KUH Perdata, seorang perempuan setelah dia bercerai maka dia harus menunggu waktu 300 hari misalnya. Nah, ditafsirkan secara contrario, itu kan perempuan, berarti kalau laki-laki apakah perlu menunggu? Jawabannya tidak perlu. Sepanjang tidak diatur maka ditafsirkan sebaliknya teman-teman sekalian. Ini penafsiran a contrario atau mempertentangkan makna dari yang sudah jelas diatur di dalam undang-undang. Apapun itu, kita tidak bicara tentang pidana saja, tapi karena basicnya saya orang pidana, maka yang banyak saya ceritakan tentang pidana. Tapi di luar pidana tentunya juga mengatur tentang atau dapat diterapkan tentang penafsiran 10 macam ini teman-teman sekalian. Baik, itu dulu teman-teman sekalian 10 macam metode penafsiran yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita ketika kita belajar ilmu hukum, karena ketika kita membaca sesuatu undang-undang misalnya kita nggak paham maknanya, kita bisa menafsirkan dengan 10 macam metode yang telah kita sampaikan tadi. Terima kasih kawan-kawan sekalian telah menyaksikan tayangan singkat video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga sehat selalu. Nanti kita bertemu di TE Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.